Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Hilma Sabila Naja, absen 8 dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 1 kelompok 11. Di sini saya akan menyampaikan sedikit tentang studi Islam di kawasan Rusia. Islam masuk ke Rusia pada tahun 992 Masehi, ketika sekelompok etnis Rusia yang hidup di Siberia dan kemudian menyebarkannya ke seluruh Rusia. Islam masuk ke Rusia dibawa para pedagang Muslim Arab dari wilayah Kaukasus dan tiba di Moskow dari utara, bukan dari selatan seperti yang diduga beberapa sejarawan. Hal itu kemudian memaksa para pedagang Muslim dan para dai untuk melintasi Asia Tengah menuju Siberia dengan bantuan kaum Tatar yang telah masuk Islam sejak abad ke-9 Masehi di kerajaan Volga, Bulgaria Timur. Berkat para pedagang Muslim dari Arab, Iran, dan Turki, Islam kemudian menyebar ke berbagai bagian lain di wilayah Rusia, dan kaum Muslim saat ini telah menjadi kekuatan baru di sekitar Rusia. Islam tiba di Moskow sekitar tahun 1200 Masehi. Ketika itu, ibu kota kerajaan Muslim ada di kota Kazan. Kazan tetap menjadi ibu kota kaum muslimin sampai tahun 1552. Kemudian ia menduduki kota Astrakhan pada tahun 1556, Siberia Barat pada tahun 1598, dan pada akhir abad ke-16 tiba di daerah-daerah muslim di Kabardino dan Chechnya. Islam di Rusia adalah agama terbesar kedua setelah Kristen Ortodoks, yakni sekitar 21-28 juta penduduk atau 15-20% dari sekitar 142 juta penduduk. Untuk pertama kalinya dalam sejarah Rusia, pemimpin Rusia memasukkan menteri muslim dalam kabinetnya dan mengakui eksistensi muslim Rusia. Mayoritas muslim di Rusia mengikuti ajaran Islam Sunni. Dalam beberapa kawasan, terutama di Dagestan dan Chechnya, ada tradisi Sufisme yang diwakili oleh tarekat Naqsabandi dan Shazili yang dipimpin oleh Syekh Said Al-Fandi Al-Chirkawi Ad-Dagestani. Amalan Sufi memberikan orang Kaukasus semangat untuk menolak tekanan orang asing dan telah menjadi legenda di antara pasukan Rusia yang melawan orang Kaukasus pada zaman Tsar. Abdullahi Ahmad An-Naim dalam bukunya Islam dan Negara Sekuler mengatakan bahwa Federasi Rusia terbentuk setelah jatuhnya Uni Soviet. Hubungan antara negara dan agama ditata ulang melalui Undang-Undang Dasar. Pasal 14 Undang-Undang Dasar Federasi menyatakan bahwa Rusia sebagai negara sekuler, sehingga tidak akan ada negara yang dibangun berdasarkan satu agama tertentu. Undang-Undang Dasar juga menyebutkan bahwa semua asosiasi keagamaan memiliki posisi setara di depan hukum. Abdullahi Ahmad An-Naim juga menuliskan bahwa setelah kebijakan perestroikanya Gorbachev, hubungan antara negara dan sekte-sekte keagamaan dinormalisasikan kembali oleh Undang-Undang Law tahun 1990 tentang kebebasan beragama. Pada dekade inilah, jumlah organisasi agama yang terdaftar naik hingga 20.000 organisasi. Hanya setengah di antara organisasi-organisasi tersebut yang merupakan organisasi Kristen Ortodoks Rusia, yang berarti bahwa jumlah agama minoritas telah berkembang selama masa itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.